insulin? Jadi di sini dengan minum obat ya, berarti tipe diabetesnya tipe diabetes 2. Oke, jadi itu bisa dengan penyembuhannya dengan bantuan obat, kemudian perubahan apa perilaku atau gaya hidup. Jadi yang DM tipe 2 ini kemungkinan besarnya untuk sembuh itu lebih besar ya. Dari awal kelas prolanis sampai hari ini gula darahnya sudah banyak yang turun, kadang turun, kadang naik ya. Tensinya turun. Tapi juga ada yang gulanya 500 atau di awal. Gulanya 500, tapi kan sekarang sudah kemarin 149. Awal prolanis 500. Baru cek kayaknya. Ya, terus periksa gigi deh, kalau ada keluhan itu tidak apa-apa, periksa. Terus periksa gigi ke dokter gigi boleh, nggak perlu nunggu pas sakit, itu boleh. Terus di sini ada yang pakai gigi palsu? Ada. Nah, kalau gigi palsunya itu bisa dilepas, kalau malam hari sebaiknya dilepas juga, ya, biar ambekan gusinya itu, jadi biar kan sudah seharian dipakai gigi palsunya. Nah, ini dibuka, jadi biar istirahat gusinya. Nah, pas dilepas itu gigi palsunya dibersihkan, disikat biasa, oke, di air mengalir. Kemudian nyimpennya gimana? Ditaruh aja, direndam di air biasa itu, oke, disimpan, baru besoknya lagi dipakai lagi. Karena kalau tidak dilepas itu juga bisa, kalau lama ya, itu bisa menyebabkan gusinya turun. Nah, ini tadi kan sudah saya tanya ya, rata-rata di sini DM-nya tipe 2 yang tidak tergantung dengan insulin ya. Jadi dibantu untuk mengontrol gula darahnya dengan minum obat. Selain minum obat, itu juga bisa dengan gaya hidup yang sehat. Ya, jadi kesembuhan DM tipe 2 itu lebih tinggi. Jadi tetap semangat Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya apa? Makanan yang gizi seimbang. Sekarang sudah tidak ada istilah 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Nah, kalau pasien vegan itu biasanya apa? Makannya apa, Pak? Sayur, nasi, buah. Jadi sebenarnya bukannya apa ya, disuruh bukan yang tapi mengurangi, membatasi. Jadi kan harus apa katanya, rendah gula, rendah garam, rendah lemak. Jadi biasanya apa yang enak, tinggi protein. Yang tinggi protein apa, Bu? Telur, ikan. Protein nabati juga ada, bisa tahu, tempe. Kadang kan katanya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tapi kalau misalnya seimbang itu tidak apa-apa gitu. Kadang kalau yang baik pun, kalau secara berlebihan juga bisa menjadi tidak baik.
senang telur, makan telur terus itu juga tidak baik. Nih, senang buah semangka terus gitu. Jadi tidak apa-apa dikombinasi tapi dibatasi, rendah gula, rendah garam. Minum air putihnya gimana? Banyak ya. Ini salah satu juga faktor yang penting karena hidrasi itu penting. Kadang pasien itu juga ada yang kesini itu tidak suka minum air putih, sukanya minum teh, minum gel, pokoknya minum yang ada warnanya itu. Ya, minum air putih itu penting sekali. Kalau nggak suka tetap harus dipaksakan minum air putih. Terus olahraganya apa Pak Bu? Jalan ya. Jadi kalau ada juga pasien yang bilang, Dok saya tuh masih ke sawah gitu, itu kan sudah termasuk olahraga. Tidak ya, kalau olahraga itu harus disempatkan. Jadi nyapu, ngepel, nyuci piring itu walaupun keringatan tapi bukan olahraga ya. Olahraganya kalau bapak seusia bapak ibu yang paling enak jalan kaki ya. Jalan kaki itu bisa. Terus kalau naik undang-undang itu masih kuat ya. Kadang itu bisa dua, ada yang lututnya nggak kuat, ada yang nafasnya nggak kuat. Nah itu bisa menyesuaikan aja. Kalau memang nggak kuat ya nggak apa-apa, jalan kaki cukup. Terus apa lagi olahraganya yang aman? Nggak Bu? Tapi nggak boleh terlalu capek ya. Yang nggak boleh terlalu berat meningkatkan kinerja jantung. Jadi kalau jalan aja itu boleh, nggak apa-apa. Terus angkat beban. Angkat beban ini bukannya mau nge-gym berotot gitu. Ini bisa kayak pakai aqua itu diisi air. Nah itu bisa olahraga. Jadi kita ini kalau pagi sebenarnya itu punya kesempatan namanya membakar lemak. Jadi kalau bangun tidur itu ada hormon yang aktif namanya hormon kortisol atau hormon stres. Jadi kalau pagi jangan nggak sarapan, stres ya. Perut itu kalau bisa ngomong, iki aku kok nggak dikasih makan gitu. Kapan ini makannya gitu kan? Terus itu kalau sampai pada jam tertentu lewat dari jam sarapan, maka di dalam tubuh itu dia mengambil cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu bisa kalau seperti itu. Tapi kalau di sini sarapan semua deh. Kalau pagi puasa, nah itu juga bagus sekali puasa itu. Oh ya, sebulan sekali. Jadi puasanya kalau mau diperiksa aja. Oke. Oh. Iya, benar. Puasa Senin Kamis itu juga bagus. Jadi kalau misalnya kita puasa, itu kan kita tidak ada asupan makan minum ya. Jadi tubuh kita itu mengambil cadangan yang sudah ada di dalam tubuh. Itu juga bisa mengurangi kadar gula. Itu bagus sekali kalau puasa. Misalnya jenengan terakhir makan itu jam 6 sore, itu nanti sudah pas selama tidur itu kan tidak makan sampai ketemu pagi lagi. Nah itu ibaratnya sudah puasa atau intermittent. Sekarang istilahnya intermittent fasting gitu. Jadi kalau bisa puasa Senin Kamis ya nggak apa-apa. Berarti ini puasanya sebulan sekali ya? Iya. Kalau mau diperiksa puasa. Siap. Ini ada yang mau ditanya ada Bapak Ibu? Ditanya aja.
Nanti dulu. Nah ini mungkin kalau kesembuhan pasien DM itu bisa tergantung dari individunya masing-masing ya. Kadang ada yang karena apa? Minum obatnya kan harus setiap hari, ya. Aduh, capek minum obat terus gitu lah. Ini kapan selesainya? Nah itu harus dihilangkan ya. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita, pokoknya ini sebagai obat sehat. Nah kan ya, Pak Bu, ini polanya bisa kalau kita ibaratnya ini apa ya? Ikhtiar, usaha. Jadi tetap harus sama. Oke, jadi nggak ada yang mau ditanyakan ke saya? Nggak ada yang mau ditanya? Nggak ada lagi. Apa Bu? Kadang-kadang itu badan itu kalau apa mungkin gula yakin di badan seperti itu ditusuk-tusuk itu apa sebabnya, apa gulanya tinggi? Sakit telinga atau telinga? Sakit ketok ya. Itu bisa jadi karena gulanya itu tinggi ya. Jadi kalau masih ada gejala itu berarti bagus ya. Maksudnya badan kita ini ngasih alarm. Berarti kan ada sesuatu gitu ya. Sama seperti pasien hipertensi. Ada yang tensinya 180 tapi tidak ada gejala. Itu kan lebih takut. Ya, jadi kalau tubuh itu merasakan sesuatu yang tidak enak itu berarti bagus, tubuh itu ngasih alarm ke kita. Iya, benar. Kayak perut juga udah jam segini kok liar gitu. Jadi itu udah ada tanda kalau meronta minta dikasih makan gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan diperiksakan saja, tidak apa-apa. Ada lagi Pak? Ada kamu dulu. Nah ini pokoknya harus semangat ya. Semoga nanti ini hasil ceknya juga yang berikutnya bagus ya. Kalau sampun saya akhiri, semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.